Halo, selamat datang di Kunci Cinta. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan untuk merasa lebih baik setelah di-ghosting? Di video ini, aku akan menjelaskan mengapa laki-laki mengghosting dan bagaimana cara untuk memulihkan hati kamu yang hancur. Perkenalkan, nama aku Ani. Melalui video-video di channel Kunci Cinta ini, aku akan berbagi seputar tips-tips percintaan dan aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cinta sebenarnya bekerja. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pria mengghosting. Mungkin karena kita sebagai perempuan lebih menyukainya daripada dia menyukai kita, atau mungkin karena kita bertindak sangat membutuhkan di sepanjang hubungan. Intinya, pria itu tiba-tiba berubah sikap dan pergi, seperti tidak ada kontak selama berminggu-minggu dan kita tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Hingga suatu ketika, dia datang lagi untuk menghubungi kita. Dia datang lagi tanpa rasa bersalah, tanpa rasa menyesal, dan tanpa meminta maaf. Dia datang lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kita tentu sakit hati, tetapi karena kita terlanjur menyukainya, kita dengan mudah melupakan apa yang sudah dia perbuat. Kita mudah untuk memaafkannya. Ya, memang ditinggal tanpa penjelasan itu sangat menyakitkan. Di video ini, kita akan belajar bagaimana untuk keluar dari situasi seperti itu. Jadi pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kunci Cinta. Oke, mari kita masuk ke inti video. Biasanya, pria mudah pergi dari sebuah hubungan yang lebih santai. Misalnya, jika status kalian masih gebetan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan pria pergi dari sebuah hubungan yang sangat serius. Itu adalah akar masalahnya. Biasanya, wanita dibuat bertanya-tanya dan kebingungan. Wanita yang menjadi korban ghosting merasa emosional. Bahkan beberapa wanita merasa insecure dan merasa dirinya kurang cantik serta kurang menarik sehingga dia di-ghosting. Ya, memang ditinggal tanpa penjelasan itu sangat menyakitkan. Tindakan ghosting juga merupakan tindakan yang kekanak-kanakan dan tidak sopan. Dia bahkan tidak memiliki kesopanan untuk memberitahumu bahwa dia ingin putus. Sebaliknya, dia malah membuat kamu bertanya-tanya dan kebingungan selama berminggu-minggu. Kamu bertanya-tanya di dalam benakmu, apa yang terjadi, mengapa dia tidak ada kabar, mengapa dia berubah, apakah dia sibuk, atau aku telah berbuat kesalahan sehingga dia marah dan tidak ingin berbicara lagi? Ada segudang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalamu. Ketahuilah, tindakan ghosting itu jahat dan termasuk tindakan yang merendahkan. Kamu berada di dalam hubungan yang sepihak. Jika dia tidak peduli untuk mengatakan putus, apakah dia peduli padamu sejak awal? Sepertinya tidak. Di video ini, kita akan belajar bagaimana untuk terhindar dari korban ghosting. Biasanya, pria tahu bahwa dia ingin putus, tetapi karena banyak kemungkinan-kemungkinan, karena suatu alasan, dia memilih untuk menundanya. Mungkin karena sebentar lagi kamu akan ulang tahun, sehingga dia tidak ingin mengacaukannya, sehingga dia menunda untuk putus. Hingga suatu hari, waktu yang telah dia tetapkan tiba. Dia mulai berpikir bahwa hubungannya denganmu tidak akan berhasil, hubungan tidak akan berjalan dengan baik, jadi untuk apa dia memikirkan lagi dan membicarakannya? Jadi dia memilih untuk menghilang. Tindakan ghosting tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, beberapa wanita juga melakukan ghosting, tetapi jumlahnya tidak sebanyak pria, karena pada dasarnya prialah yang melakukan pengejaran. Wanita tahu jika pria menyukainya, pria tersebut akan menghubunginya setiap hari, akan mengirim pesan, akan menelpon, dan akan mengajak kencan. Jadi sangat jarang bagi wanita untuk menghilang secara tiba-tiba, kecuali si wanita tidak menyukai pria tersebut. Lalu apa intinya? Intinya adalah pria yang melakukan ghosting termasuk pria yang tidak berani untuk mengucapkan kata perpisahan. Dia memilih cara yang aman menurut mereka. Dia berpikir jika dia mengatakan putus kepadamu, kamu kemungkinan akan marah dan akan menangis.
Kebanyakan pria tidak ingin mengalami situasi yang meluap-meluap secara emosional. Dia tidak ingin situasi seperti itu, jadi dia memilih untuk menghilang. Lalu, apa yang harus wanita lakukan untuk dapat move on, untuk dapat melanjutkan hidup dan menemukan cinta yang baru? Yang harus wanita lakukan adalah, pertama-tama, kamu perlu menyadari bahwa dia mengghosting kamu bukan karena kamu tidak layak. Rasa sakit yang kamu alami setelah menjadi korban ghosting itu adalah ego. Sakit karena dia tidak membalas perasaanmu muncul karena kamu terluka dan belum bisa menerima kenyataan. Kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan adalah berasumsi bahwa dia pergi karena kamu tidak berarti apa-apa. Kamu merasa tidak berharga, kamu menyalahkan dirimu sendiri, bahkan kamu membenci dirimu sendiri. Ketahuilah, di zaman sekarang banyak orang yang menjadi korban ghosting. Itu adalah fakta di masa saat ini. Dia mengghosting kamu bukan berarti kamu tidak layak untuk dicintai. Anggap saja dia bukan pria yang tepat untukmu. Yang kedua, jangan hubungi dia. Kebanyakan wanita ingin meminta sebuah penjelasan. Wanita ingin tahu bagaimana kelanjutan hubungan ini. Yang perlu kamu sadari adalah, dia tidak akan memberitahu, dia tidak akan mengatakan putus. Mencoba meminta penjelasan dari dia hanyalah membuang-buang waktu, karena dia akan mengabaikanmu dan kamu akan merasa terluka yang lebih dalam. Yang ketiga, sadari bahwa beberapa orang pernah dekat, tetapi mereka tidak cocok. Mungkin satu orang ingin hubungan yang serius, sedangkan yang lainnya tidak menginginkan. Jadi tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Pria yang tepat untukmu adalah pria yang ingin bersamamu. Jika dia tidak ingin bersamamu, itu artinya dia bukanlah pria yang tepat untukmu. Beberapa orang dapat kehilangan minat secara tiba-tiba, atau mungkin karena dia menyukaimu, tetapi hanya sedikit. Yang ketiga, fokuslah pada dirimu sendiri. Daripada terobsesi padanya, daripada bertanya-tanya bagaimana perasaannya, apa yang dia pikirkan, dan apa yang terjadi, lebih baik kamu fokus kepada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain. Kamu juga tidak bisa mengendalikan emosinya, kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya. Satu-satunya orang yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Jadi fokuslah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Habiskanlah waktu bersama orang-orang yang membuat kamu bahagia dan lakukanlah hal-hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Jagalah energimu agar selalu positif, karena itulah yang akan menarik cinta masuk ke dalam hidupmu. Baiklah, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton.